Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nama saya Baita Asmana ya. M23505101. Di sini saya akan buat video pengganti machine learning teman 14 yaitu super vector machine atau SVM. Oke. Support vector machine atau SVM sebuah metode supervised learning yang digunakan untuk klasifikasi regresi. Lalu di sini kita akan membahas kelebihan kekurangan serta formula matematis lalu contoh studi kasusnya. Oke, pertama super vector machine atau SVM merupakan salah satu metode dalam supervised learning yang biasa digunakan untuk klasifikasi seperti support vector classification dan regresi support vector regression. Lalu SVM juga dapat mengantar masalah klasifikasi dan regresi dengan linear maupun non-linear. SVM digunakan untuk mencari hyperplane terbaik dengan memastikan jarak antar kelas. Hyperplane adalah sebuah fungsi yang dapat digunakan untuk memisah antar kelas dalam 2D. Fungsi ini digunakan untuk klasifikasi antar kelas disebut sebagai runway arrays. Fungsi juga digunakan untuk klasifikasi antar kelas dalam 3D disebut sebagai plane similarity. Sedangkan fungsi yang digunakan untuk klasifikasi di dalam ruang kelas dimensi yang lebih tinggi disebut sebagai hyperplane. Seperti ini contoh gambarnya. Lalu kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya lebih efektif dalam dataset berdimensi tinggi, lalu margin pemisah kelas yang jelas, fungsi kernel yang beragam, lalu hemat memori serta generalisasi yang baik. Kekurangannya skalabilitas, kelas tumpang tindih, kebutuhan parameter. Lalu formulanya yaitu ada dua formulasi. Yang pertama hard margin linear, ini untuk diasumsikan sebagai dapat dipisahkan secara linear dengan sempurna yang dimana tidak ada titik data yang salah klasifikasi berada dalam marginnya. Lalu tujuan dari hard margin linear SVM ini menemukan hyperplane yaitu W kali X tambah B sama dengan 0. Lalu menghasilkan margin 2 per W. Nah, ini untuk minimalkannya dengan batasannya. Lalu soft margin linear SVM atau bisa disebut juga data tidak dapat dipisahkan secara linear dengan sempurna atau soft margin SVM mengatasi masalah menggunakan variable slack dibaca sebagai XCE yang memperoleh beberapa titik data untuk klasifikasi dalam margin. Nanti untuk minimalkannya ini untuk dengan batasannya. Lalu contoh studi kasusnya seperti ini. Nah, dikarenakan terdapat dua fitur X dan X2, maka dari W juga akan memiliki dua fitur W1 dan W2. Formulasinya dengan batasannya, lalu berdasarkan di atas kita mendapatkan beberapa persamaan, yaitu seperti ini. Lalu dari keempat persamaan ini di atas, kita dapat mencari W1, W2, dan B. Jumlah persamaan 1 dan 2. Nah, ini jumlah persamaan 1 dan 3. Ini jumlah persamaan 2 dan 3. Sehingga kita dapat persamaan hyperplane-nya sebagai berikut. Ini contohnya. Ini hyperplane-nya segini dapatnya. Nah, oke. Sekian video pengganti absen pertemuan 14 machine learning. Terima kasih.